A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada subuh yang mulia ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua berupa kesehatan, berupa nikmat tidur yang nyenyak, kemudian bangun seger, dilanjutkan salat subuh dan ngeteh. Alhamdulillah, semuanya tidak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan meyakini semuanya berasal dari Allah, kemudian mengucapkan alhamdulillah dan menggunakan seluruh kenikmatan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Rasul kita, uswah hasanah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai pertemuan kita pada subuh kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran untuk acara kita pada subuh kali ini, dan
menyampaikan kita kepada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan yang insya Allah akan kita jalankan atau akan kita jalani kurang lebih seminggu lagi insya Allah ta'ala. Baik, setelah libur beberapa pertemuan, kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam surat Al-Baqarah, di ayat 190. Ya, di ayat 190. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang telah memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah. Pada pertemuan subuh kali ini kita akan membahas ayat yang lebih mengena, yaitu tentang qital atau tentang perang. Perlu kita ketahui, dalam Islam ada aturan main dalam hal qital atau perang. Jadi kalau dalam buku-buku fikih disebutkan istilah perang itu ada dua, Bapak Ibu sekalian. Ada qital dan ada jihad. Wah, biasanya kita sering mendengar kata jihad atau kata qital itu dikonotasikan dalam perkara yang negatif, ya kan? Bom bunuh diri sebagai apa? Jihad. Ya. Merampok bank sebagai apa? Jihad. Nah, apa sebenarnya makna jihad? Kemudian bagaimana cara mainnya? Bagaimana adab-adabnya? Oh, ternyata perang jihad itu ada adab-adabnya. Enggak ngawur, enggak asal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas kapan syariat jihad itu dilaksanakan, kapan perintah perang itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita kembali lagi, perbedaan antara qital dan jihad. Kalau jihad, Bapak Ibu sekalian, itu turun atau itu dilaksanakan, maknanya bukan hanya perang. Jadi dalam awal-awal Nabi berdakwah, kata jihad ini juga dipakai, mananya adalah bersungguh-sungguh. Jadi Bapak ketika bekerja, mencari ma'isyah, mencari nafkah, itu maknanya juga jihad, bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah. Adik-adik, abang-abang, ketika pergi ke sekolah, ketika pergi ke kuliah, kampus, ketika pergi ke pesantren, bisa dinamakan jihad. Jihad dalam apa? Jihad dalam thalabul ilmi, mencari ilmu. Betapa susahnya mencari ilmu, ngafalin Quran, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang dihafal 5 ayat, yang hilang 10 ayat. Yang dihafal 5 yang hilang 10. Ini tambahannya 5 hilang semua. Ngafalin apa? Tulisan bahasa Arab. Kalau salah dihukum misalkan. Itu juga jihad. Itu juga berusaha dalam mencari ilmu, bekerja keras. Nah, kita misalkan menjauhi hal-hal yang haram. Mohon maaf ketika kita bekerja di lingkungan yang tidak jelas misalkan, atau dilingkupi sesuatu yang haram misalkan, kita menahan itu, menahan supaya nggak ikut, menahan supaya nggak ikut-ikut temennya, nggak ngikutin arus misalkan, nggak terwarnai bahasanya. Maka itu juga jihad, berusaha sekuat tenaga supaya tidak ikut-ikutan jalan yang tidak benar. Itu juga jihad. Nah, ibu-ibu juga seperti itu.
Besok bulan Ramadan, belanja pagi ke pasar, kemudian sore masak buat buka, buat takjil, diantar ke masjid. Jihad juga, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyiapkan kebaikan makanan takjil. Tidur besokannya lagi, masak lagi di dapur, goreng ini, rebus itu, masak nasi. Jihad juga, jihad dalam rangka untuk menyiapkan makanan sahur untuk keluarganya. Jihad. Jadi makna jihad itu bisa diartikan dengan bersungguh-sungguh sesuai dengan konteksnya kita apa. Nah, lafaz yang kedua adalah qital. Qital itu adalah maknanya perang. Jadi dalam hukum fikih atau syariat Islam ada syariat yang namanya al-qital atau al-jihad, peperangan. Di dalam ayat ini, ayat 190 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilu fi sabilillah," dan perangilah di jalan Allah. Disuruh berperang, Bapak Ibu sekalian. Disuruh berperang, disuruh berjihad. Di dalam syariat Islam, perintah jihad itu ada tiga macam, Bapak Ibu. Ada 3 tahapan. Next. Jihad itu ada 3 tahapan, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak langsung disuruh perang, tidak. Tahapan yang pertama, jihad itu tidak diperbolehkan. Jangan jihad dulu, jangan perang dulu. Kapan itu? Ketika Nabi SAW pada awal-awal dakwah. Pada awal-awal beliau diperintahkan menjadi seorang nabi. Itu jihad, stop dulu. Ya Muhammad, jangan perang dulu. Ketika Nabi SAW awal-awal berdakwah, Bapak Ibu sekalian, beliau melihat keluarga Yasir, sahabatnya Nabi. Keluarga Yasir disiksa, dianiaya, dibuli bahasanya ya, sampai meninggal. Nabi melihat, apa kata Nabi? Sabran ya ahla Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Nabi hanya berkata, sabar wahai keluarga Yasir, sabar, karena tempatmu nanti di surga. Jadi Nabi gak memotivasi, mobilisasi orang-orang, kaum muslimin untuk apa? Untuk berperang. Ayo, keluarga Yasir ini dizalimi, kita siap-siap perang, siap pedang, siap ini, ayo perang. Tidak. Pada saat itu jihad atau perang belum diperintahkan. Ya. Kenapa alasannya? Yang pertama memang karena kondisinya belum siap, Bapak Ibu sekalian. Secara hitung-hitungan matematika belum siap. Kekuatannya masih lemah pada saat itu. Maka belum diperintahkan untuk berjihad. Tahap yang kedua, setelah ditahan atau dilarang untuk berperang, tahap yang kedua adalah jihad diizinkan atau diperbolehkan, bukan diperintahkan. Ya, kalau diizinkan sama diperintahkan kan ininya beda maknanya. Nah, misalkan di sini ada air minum, diizinkan bagi orang yang haus untuk minum di sini. Maka kalau nggak minum di sini juga nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi kalau diperintahkan minum di sini. Nah, berarti kalau tidak melaksanakan dia mendapatkan dosa. Itu perbedaan. Diizinkan tidak melaksanakan tidak dapat dosa. Kalau diperintahkan tidak melaksanakan mendapatkan dosa. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 39 yang berbunyi, Udzina lilladzina yuqatalunahum bi'annahum zulimu. Diperbolehkan untuk memerangi orang-orang yang telah memerangi kalian. Diperbolehkan. Ayat ini sama kedudukannya dengan ayat yang tadi kita bahas.
wa qatilu fi sabilillah, dan perangilah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun Bapak Ibu sekalian di tahun ketiga Hijriah. Di tahun ketiga Hijriah. Apa tahun Hijriah itu? Nah, seperti yang kita ketahui, di masa Nabi awal-awal berdakwah itu fase Mekah namanya. Ya, lamanya sekitar 13 tahun di fase Makkah. Nah, kemudian pindah ke fase Madinah atau hijrah ke Madinah. Nah, di situ awal mula tahun Hijriah. Jadi ketika awal tahun hijrahnya Nabi, perindahan Nabi, nah itu diawali dengan tahun pertama Hijriah. Nah, berarti kalau tahun ketiga berarti 3 tahun beliau di Madinah. Perang apa Bapak Ibu sekalian yang dilaksanakan pertama kali oleh Nabi? Yaitu perang Badar. Yaitu perang Badar. Apa itu perang Badar? Perang Badar adalah perang ketika Nabi ingin mencegat kafilah dagangnya Quraisy yang baru datang dari Syam. Wah, berarti ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi memerangi orang yang dulu pernah memerangi beliau ketika di Makkah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengambil kembali, bahasanya kisos, harta-harta yang dulu pernah dirampas oleh orang-orang kafir ketika beliau hendak hijrah. Nah, jadi dulu ada banyak para sahabat yang mau hijrah, pindah dari Makkah ke Madinah, itu bawa barangnya Pak, bawa hartanya, emas dibawa, ini dibawa, semua dibawa. Pakai keledai, pakai unta, diangkut. Jalan dari Mekah sembunyi-sembunyi, karena takut Pak, kalau ketahuan dibunuh sama orang kafir Quraisy. Pelan-pelan, sembunyi-sembunyi. Di perbatasan sudah dicegat Bapak Ibu sekalian. Dicegat sama siapa? Dicegat sama kafir Quraisy. Mau kemana? Kata dia. Mau kemana? Sini dulu. Bawa apa itu? Bawa apa? Mau kemana? Kata orang kafir Quraisy, dulu kamu datang ke Makkah dalam keadaan miskin, nggak punya apa-apa. Sekarang mau pergi kok bawa harta segala. Tinggalkan. Sebagian para sahabat dulu pindah ke Makkah atau datang ke Makkah itu dalam keadaan miskin Bapak Ibu sekalian. Dan di situ mereka berdagang karena Makkah ini kan kota yang rame ya, lintas negara sampai saat sekarang ini, dari zaman Nabi Ibrahim, dengan adanya haji. Tuh, dari mana-mana datang Pak. Untuk apa? Untuk haji sampai sekarang. Jadi Makkah itu adalah kota yang bahasanya tidak pernah tidur ya, 24 jam ada orang tawaf. 24 jam ada orang transaksi. Di situ datang dari kota mana, dari negara mana. Dan para sahabat di situ berdagang pulaan bahasanya, belanja dari Syam, dari Yaman, kemudian dijual di Mekah. Belanja lagi dari Syam, dari Yaman, dijual ke Mekah. Nah, sekarang belanjanya dari mana? Dari Cina, dari Tanah Abang, segala macam made in Cina, itu semuanya. Nah, kemudian Rasulullah SAW berniat untuk menjegat kafilah dagang Quraisy yang dulu sahabat hendak berhijrah, barang dagangannya atau hartanya dicegat, disuruh tinggalkan, gak usah bawa barang. Kalau mau selamat, kalau mau pindah hijrah, tinggalkan. Pilih nyawa atau barang. Pilih nyawa atau harta. Para sahabat ya pilih nyawa lah. Hartanya ditinggalkan, beliau pindah hijrah dalam keadaan aman. Nah, pada saat itu Rasulullah ingin mencegat kafilah dagang Quraisy. Dicegat. Ternyata ada mata-matanya Bapak Ibu sekalian yang mengetahui rencana Rasulullah. Namanya kafilah dagang kan nggak bawa persenjataan. Cukup pisau, dapur buat masak segala macam. Nggak bawa
pedang, nggak bawa tombak, nggak bawa pasukan. Ada mata-mata mengatakan ini Muhammad mau nyergap kita. Langsung ketuanya, ketua rombongan Abu Sufyan memerintahkan orang yang di Mekah siap-siap kirim pasukan dari Mekah. Untuk apa? Untuk berperang bersama Nabi Muhammad, untuk berperang melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan ini kata mereka, kata orang kafir. Kenapa kesempatan? Ketika di Madinah orang kafir udah gemes pak, pengen bunuh Nabi ini, udah gemes. Ya, mau ngelobi ke sana nggak bisa, ngelobi ke sini nggak bisa, mau dibunuh, kabur duluan nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesempatan ini, yang dicari-cari, yang ditunggu-tunggu nih, perang nih sama Muhammad. Nah, ternyata qadarullah, dengan izin Allah, Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah perintah untuk jihad atau jihad diwajibkan untuk kaum muslimin. Nanti ayatnya setelah ini, ayat 197, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Baik. Kita lanjutkan ayatnya. Waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum, dan perangilah di jalan Allah mereka yang telah memerangi kalian. Jadi ayat ini digunakan untuk memerangi orang yang memerangi kaum muslimin saja. Yang enggak memerangi enggak usah diperangi. Ya, jadi yang memerangi kita diperangi, yang enggak memerangi ya sudah dibiarkan saja gitu. Wala ta'tadu, dan ini Bapak Ibu sekalian, ayat berkenaan dengan adab dalam berjihad, adab dalam berperang. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas dalam berperang. Saya bacakan dalilnya, sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau hendak memobilisasi, motivasi pasukannya untuk berperang. Hadis ini diriwayatkan oleh Buraidah, anna Rasulullah SAW kana yaqulu ughzu fi sabilillah, wahai kaum muslimin, berperanglah kalian di jalan Allah. Di jalan Allah, apa itu? Nanti kita jelaskan, kita bacakan hadisnya. Berperanglah kalian di jalan Allah, wahai kaum muslimin. Qatilu fi sabilillahi man kafara billah. Perangilah orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Wala taghdiru wala taghlu, tapi jangan melampaui batas. Wala tumathilu, jangan memutilasi. Nah, tidak boleh Pak, mutilasi musuh itu nggak boleh. Kupingnya taruh di atas genteng misalkan, atau tangannya taruh sana, kakinya taruh sana, apa istilahnya, dicacah-cacah nggak boleh. Kalau membunuh, menombak ya tombak aja. Ketika sudah mati ya sudah. Beda dengan Hindun, Pak. Jadi ketika perang Uhud, Hindun saking bencinya sama Hamzah radhiyallahu anhu, pamannya Nabi, ketika Hamzah syahid, meninggal, jadi ada orang utusan Hindun khusus untuk membunuh Hamzah. Namanya adalah Wahsy. Wahsy adalah seorang budak yang pandai pakai tombak, Bapak Ibu sekalian. Jadi Hindun ini bayar khusus Wahsy, pembunuh bayaran. Ya, Wahsy hanya untuk membunuh Hamzah. Jadi Wahsy perang di perang Uhud tuh nyari Hamzah mana, Hamzah mana, siap-siap sama tombaknya, Hamzah mana. Ketika ketemu, itu Hamzah, langsung ditombak. Kemudian qadarullah, beliau syahid, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah meninggal, tidak sampai di situ Bapak Ibu sekalian. Saking bencinya Hindun, mohon maaf, dirobek perutnya, dirobek dadanya, diambil jantungnya, diapakan Pak? Dikunyah-kunyah sama Hindun. Saking bencinya sama Hamzah radhiyallahu anhu. Kaum muslimin nggak boleh ketika berperang membunuh musuh, ya sudah mati ya sudah. Tidak boleh jenazah atau jasad yang sudah mati disiksa lagi, atau dipecah-pecah lagi, atau dipotong-potong lagi, tidak boleh.
Wala taqtulu walidan, tidak boleh membunuh anak kecil. Nah, ini saya kira adab atau aturan juga dalam dunia perang juga ya, tidak boleh membunuh anak kecil. Tapi kita lihat saat sekarang ini bagaimana Zionis dalam perangnya itu udah ngawur, Pak. Apa aja dirudal gitu ya. Mau ada anak kecil, mau sekolah, mau wanita, mau rumah sakit, semuanya dirudal sama dia. Tayyib. Kemudian yang selanjutnya wala ashabus suwami, dan jangan menghancurkan tempat ibadah orang lain. Dan jangan membunuh orang yang tidak ikut berperang di dalam tempat ibadah orang lain. Ini saya rangkumkan di slide. Yang pertama, tidak boleh berkhianat. Nah, berkhianat ini salah satu dosa besar dalam Islam, kabur di medan perang. Tidak boleh membunuh wanita, la yaqtulun nisa wala mar'ah, tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, wala syaikhon, tidak boleh membunuh orang tua, dan pemuka agama. Yang ketiga, tidak boleh ujub, mendakwai musuh, dan adab yang terakhir yaitu sabar, sabat, dan berdoa. Maksudnya bagaimana? Ada sebuah hadis mengatakan la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan pengen ketemu musuh. Musuhnya mana ini? Udah siap nih. Pedangnya sudah saya asah. Siap. Mana musuhnya? Udah latihan ini. Mana musuhnya? Nah, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena menimbulkan sifat ujub. Menimbulkan sifat sombong. Mana musuhnya ini? Udah siap saya. Nah, lanjutan hadis tadi, la tatamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fathbutu wasbiru. Tapi jika musuh di hadapan kalian, bersabarlah dan teguhkanlah. Sabar maksudnya ya sabar dihadapi, teguhkanlah, wasbutu maksudnya enggak boleh kabur. Nah, itu kaum muslimin. Prinsipnya itu, enggak cari musuh, tapi kalau ada yang menyerang, enggak takut. Ya. Itu prinsipnya kaum muslimin. Prinsipnya nenek moyang kita dulu seperti itu. Ketika melawan penjajah, banyak cerita atau sejarah mengatakan demikian. Bangsa kita adalah bangsa yang pemberani, pahlawan itu, tidak takut dan tidak pengecut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalimat yang terakhir, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai atau tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Baik. Ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Ayat 191 Bapak Ibu sekalian, yaitu perintah selanjutnya, next step. Nah, kalau tadi perintahnya diperbolehkan untuk kaum muslimin yang memerangi kalian, silahkan diperangi. Ayat 191 adalah ayat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin Nabi Muhammad SAW untuk memerangi orang-orang kafir pada saat itu. Waqtuluhum, yang artinya perangilah mereka dimanapun. Perangilah mereka di mana kamu temui, haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat turun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayat ini kita pakai untuk mobilisasi pemuda, wah ini bahaya.
pentingnya kita belajar tafsir seperti itu ya, bukan cuma mohon maaf, terjemah ya. Pentingnya tafsir seperti ini. Ada ayat seperti ini, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Kalau ayat ini dibuat cuci otak, Pak, dibuat nge-brainwash anak muda, ini masuk, Pak. Nah, orang-orang yang telah salah langkah seperti itu, melakukan bom bunuh diri, mudah tercuci otaknya oleh hal-hal seperti ini. Di dalam ayat Al-Baqarah 191, Allah perintahkan untuk membunuh dimanapun kalian temui. Di hotel, di kedutaan, di mana? Masya Allah. Ini mudah sekali. Jadi kalau kita baca podcastnya itu mantan ini, itu dia bisa mencuci otak pemuda itu cuma 3 menit sampai 5 menit itu bisa langsung melakukan amaliat katanya, bom bunuh diri. Nah, ini ayat-ayat yang modal atau bahan yang dipakai adalah ayat-ayat ini. Makanya pentingnya kita belajar tafsir. Ini ayat untuk apa? Ini ayat turun ketika apa? Ini ayat turun sebabnya seperti apa? Nah, tadi saya sampaikan bahwasanya ayat ini turun untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi musuh beliau yang telah memeranginya dan yang telah mengusir Nabi dan para sahabatnya dari negaranya, dari negara asal. Mana, Pak, negara asalnya Nabi? Di Makkah. Jadi Nabi diperangi, diusir dari Makkah. Nah, sekarang Allah perintahkan Nabi untuk memerangi mereka, mengusir mereka dari Makkah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat sebagai motivasi, sebagai untuk memunculkan semangat berperang bagi para sahabat, sebagai qisason, sebagai balasan untuk mereka yang telah memerangi dan mengusir para sahabat dari kota Makkah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat selanjutnya, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Apa artinya? Ini sering kita dengar ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Apa maknanya dalam ayat ini? Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Yang kita fahami dan dulu saya pahami bahwasanya memfitnah itu lebih berat dosanya daripada membunuh. Nah, di dalam ayat ini dan di dalam tafsirnya dikatakan, diriwayatkan oleh Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah dan Hasan dan yang lainnya dikatakan wal fitnatu hiya asyirku. Fitnah di sini maknanya adalah kesyirikan. Jadi kesyirikan itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Maksudnya apa? Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah dan memerangi kesyirikan, menghilangkan kesyirikan. Nah, kalimat selanjutnya, wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fih. Dan janganlah kalian memerangi mereka di sekitar Masjidil Haram sampai atau kecuali mereka memerangi kalian di situ. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan kita, kiblat kita yaitu Ka'bah adalah sesuatu yang mulia dari zaman jahiliyah. Dari zaman jahiliyah sampai sekarang. Orang Arab kafir jahiliyah memandang Ka'bah itu tempat yang suci, tempat yang disucikan, tempat yang suci, tidak boleh orang sembarang di situ. Ngapain di situ dosa, nggak boleh. Buktinya apa? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Arab jahiliyah pada saat itu ketika tawaf muter gitu ya, mereka mohon maaf tidak memakai baju sehelai pun.
tidak memakai baju. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya ikhlas, tidak membawa dunia ketika beribadah. Nah, betul apa salah? Ya, kalau dipikir iya, tapi salah gitu. Maknanya bukan fisiknya, tapi hatinya gitu. Hatinya harus ikhlas, hatinya harus khusyuk, hatinya harus menuju Allah, itu maksudnya. Tapi karena saking ininya, mereka lepaskan. Saya enggak mau bawa dunia, saya hanya fokus sama Allah. Malulah sama Allah, masa ibadah sama pakai dunia gini. Dilepas semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika Ka'bah itu hancur, tinggal setengah atau sepertiganya, seperempatnya, mereka patungan, Pak. Ayo bangun Ka'bah. Tapi diseleksi dulu uangnya. Nah, yang narik itu ke rumah-rumah, yang narik uang dari mana? Dari judi, nggak boleh. Uang dari mana? Rampok, nggak boleh. Uang dari mana? Dari berzina, nggak boleh. Jadi uang-uang yang digunakan untuk membangun Ka'bah itu hanya boleh digunakan atau diambil dari masyarakat dari hal-hal yang halal saja. Yang haram tidak boleh. Kenapa demikian? Karena Ka'bah itu tempat suci, tidak mau mencampur adukkan atau tidak mau bermodal dari hal-hal yang haram. Itu kepercayaan mereka. Dua. Yang ketiga, pada zaman itu kan perang itu hal yang wajar lah. Orang Arab pada saat itu, perang sana, perang sini, suku sana, suku sana berperang. Kalau sukunya tersebut terdesak, kepepet, udah dulunya 40, tinggal 10, waduh gimana nih, kalah. Pergi aja ke Ka'bah, aman. Jadi orang-orang yang terpepet ingin dibunuh atau terancam, tinggal di sekitar Ka'bah, aman. Karena mereka meyakini di sekitar Ka'bah tidak boleh membunuh, tidak boleh terjadi pertumpahan darah, tidak boleh terjadi peperangan. Itu sejak dulu mereka sudah yakini. Saya bacakan hadisnya dari Rasulullah SAW tentang kemuliaan Ka'bah dan kota Mekah. Inna hadzal baladi hurmatullah. Sesungguhnya negeri ini, negeri Makkah, kesucian dari Allah, yang disucikan oleh Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardi, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Wa huwa haramun, negeri itu suci, bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah, dan disucikan Allah sampai hari kiamat. Wala yahillu li illa sa'atan minan nahar, tidak dihalalkan atau diperbolehkan untukku walau sebentar saja. Wa innaha sa'ati hadhihi haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah wala yu'dad syajarahu, tidak boleh memotong pohon di haram, wala yukhtala khalahu, tidak boleh mencabut rumput. Fa inna ahada tarakhasa bi qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu innallaha udina li rasuli wa lam yu'dan lakum. Kecuali kaum musyrikin memerangi Rasulullah di sekitar kota Makkah, maka boleh kaum muslimin berperang untuk itu, hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada dua adab tadi Pak di haram. Tidak boleh motong pohonnya, tidak boleh cabut rumputnya. Ada lain lagi? Ada yang tahu? Tidak boleh membunuh binatang yang ada di sekitar Ka'bah atau haram. Kemudian orang kafir tidak boleh masuk tanah haram. Jadi ada tol lagi, pintu tol dicek KTP. Kalau muslim boleh, kalau yang non muslim tidak boleh. Kemudian barang temuannya Bapak Ibu sekalian tidak boleh dibawa pulang. Kalau nemu apa, jam, dompet, ya dibiarkan saja. Ya, ada cerita dari teman, ini cerita saja ya, disambung-sambungkan ya boleh dikit saja. Tapi ketika berhaji, beliau nemu uang
100.000 Pak. Beliau belum tahu apa hukumnya atau apa, dikantongi, jepret. Dikantongi 100.000, nemu kan, biasa kan di sini. Nemu 100.000, kantongi. Jarak 2 hari atau 3 hari, qadarullahnya ini. Entah ngepasi, entah apa, beliau kehilangan uang 10 juta. 10 juta uangnya hilang. Ya, ngepasi atau apa ya, qadarullah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu merupakan adab-adab di haram ya, tentu tidak boleh maksiat, tidak boleh memfitnah, tidak boleh mencuri dan lain sebagainya. Namun kalau dikatakan orang yang tidak suka Islam, apa itu tanah haram? Di situ juga masih ada miras, ya kan? Di situ masih ada juga prostitusi. Ya, namanya iblis itu di mana-mana ya Pak ya. Namanya iblis itu di mana-mana, Ibu sekalian ya. Di sana ada iblis, di sini ada iblis, di mana-mana ada iblis. Jadi seperti itu. Naam. Jadi Rasulullah diperbolehkan untuk memerangi mereka ketika mereka memerangi saja. Dan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulullah ketika hendak membebaskan kota Mekah, ada ayat yang berbunyi la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminin. Kata Allah Subhanahu wa taala sebelum ayat itu turun, sebelum kota Makkah dibebaskan. Artinya seperti ini, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, besok kalian, kaum Muhammad dan kaum muslimin masuk kota Makkah dalam keadaan aman, damai, muhalliqina ru'usahum, dalam kondisi bertahallul. Ya, tahallul berarti setelah ihram. Kata para sahabat, emang iya? Kan kondisi Mekah kan dikuasai oleh musuh. Bagaimana masuk dalam keadaan aman tanpa perlawanan, tanpa peperangan? Itu. Dan terjadi Rasulullah membebaskan kota Mekah tanpa perlawanan, tanpa peperangan. Barang siapa yang masuk rumahnya ini dia aman, enggak dibunuh. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya dia aman. Barang siapa yang masuk di sekitar Masjidil Haram dia aman. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Hatta yuqatilukum fi fa in qataluhum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Kecuali mereka memerangi kalian di sekitar kota Makkah atau Ka'bah, maka perangilah mereka. Ayat ini turun ketika ada sulhu Hudaybiyah. La tuqatiluhum 'indal Masjidil Haram illa da'ukum bil qitali fihi falakum hina idzin qitaluhum wa qatluhum daf'an lisiyal. Jadi ayat ini turun ketika perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6, Bapak Ibu sekalian. Perjanjian Hudaybiyah itu apa? Yang melatar belakangi yang pertama, konflik antara orang muslim dan orang kafir Quraisy. Udah ada dendam kesumat. Yang kedua, orang muslim tidak boleh masuk Makkah. Orang muslim sama Nabi Muhammad ingin umrah, tapi dilarang, dicegat, nggak boleh masuk. Boleh tahun berikutnya. Yang kedua, ada kabar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh. Jadi ketika dicegat, Rasulullah merintahkan Utsman untuk negosiasi. Terdengar kabar bahwasanya Utsman itu dibunuh. Nah, setelah tidak ada kabar bahwasanya Utsman itu dibunuh, hoax bahasanya kalau sekarang, Utsman nggak dibunuh radhiyallahu anhu, maka beliau berhenti untuk berperang. Itu sudah siap-siap Bapak Ibu sekalian. Ada kabar Utsman radhiyallahu anhu dibunuh, Nabi siap-siap pasukan. Sebanyak 1.400 kaum muslimin disiapkan. Nah, ini kemuliaan Islam nih. Satu orang dibunuh, 1.400 siap-siap. Nah, kemudian terdengar kabar itu bohong atau hoax, maka sudah jangan berperang. Jangan berperang. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah yang isinya gencatan senjata. Jadi gencatan senjata tidak boleh saling memerangi. Kemudian yang kedua,
mengembalikan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Madinah ke Makkah. Kemudian yang ketiga isinya umroh di tahun berikutnya. Nah, tujuan berjihad tadi ya, waqatilu fi sabilillah, dan perangilah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makna fi sabilillah itu apa? Kata Nabi, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fi sabilillah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah dengan niat disebut orang yang pemberani, dengan niat disebut orang yang besar, pengen disebut orang yang wah gitu, maka dia tidak fisabilillah. Kemudian siapa yang fisabilillah? Yaitu orang-orang yang berperang karena niat untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya, wa in tahau fa innallaha ghafurur rahim. Jika mereka berhenti memerangi kalian, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat 193 terakhir saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahaw fala 'udwana illa 'alal zalimin. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Jadi Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin pada umumnya diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama, saling menghormati, saling menghargai. Jadi perintah untuk saling menghargai, saling menghormati dan menyayangi ini, mohon maaf, bukan hanya kepada manusia saja, tapi bahkan kepada hewan pun diperintahkan untuk demikian. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak disayangi. Sebentar lagi Ramadan, kemudian Idul Adha. Adabnya ketika kita ingin menyembelih, sebelum disembelih itu kan dikasih makan ya, dimandiin, kalau sempat dilus-lus, dikasih makan yang terbaik, jangan disiksa. Itu adabnya kepada hewan. Ketika menyembelih juga seperti itu. Ketika istilahnya dirobohkan dengan cara yang pantas, tidak disiksa, kemudian menggunakan pisau yang tajam. Kalau pisau yang enggak tajam ya nanti nyiksa gitu. Nah, itu merupakan adab kaum muslimin terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk hewan atau binatang. Kemudian lebih tinggi lagi tingkatannya kepada manusia. Kepada manusia semuanya diperintahkan untuk berbuat baik. Kaum muslimin itu aslinya kepada semuanya, enggak pandang ras, suku, agama, semuanya diperintahkan untuk berbuat baik. Bahkan ketika muamalah pun enggak pandang itu muslim atau kafir. Namanya hak kewajiban, hutang piutang harus ditunaikan. Wah, dia enggak pernah sholat, ngapain saya bayar hutangnya? Beda urusan. Ya, dia enggak nyembah Allah, ngapain saya bayar hutangnya? Beda urusan. Urusan dia sama Allah, urusan kita sama manusia. Nah, walaupun belum sholat atau nggak pernah puasa, kalau kita punya hak atau kewajiban sama dia, wajib kita tunaikan. Kemudian juga ketika terjadi khilafah Islamiyah, negara Islam, semua punya hak yang sama di mata hukum. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ketika itu orang Yahudi, rumahnya digeser, diserobot tanahnya sama kaum muslimin. Ngadu ke gubernurnya Irak situ. Ya gubernur, tanah saya diserobot sama kaum muslimin. Kemudian singkat cerita ngadu sama Umar, sama gubernurnya nggak dapat respon yang bagus, ngadu sama presiden. Datang ke istana presiden di Madinah. Datangi Umar. Ya Umar, Yahudi nih.
ya non muslim datangi presiden. Wah presiden ini. Kata Umar, udah nggak usah banyak omong. Umar bawa tulang, beliau ambil pedang, diseret. Ini kasih gubernurmu. Gubernurnya kan Islam ya. Dikasih gubernur. Ketika melihat apa yang dibawa oleh orang tadi dari Umar langsung. Ini tanda apa? Berbuat adillah, seret. Nah, ditulang ya. Berbuat adillah kamu, siapapun, hak dan kewajiban, jangan pandang agama, berbuat adil. Nah, langsung muslim tadi kalah, walaupun muslim, ya kan? Statusnya tetap kalah dalam hak dan kewajiban secara hubungan antara manusia. Nah, itu kaum muslimin, itu Islam. Ya, kepada siapapun wajib untuk berbuat baik, berakhlak yang baik. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kepada kaum muslimin sendiri, kepada saudara sendiri, jauh lebih harus berbuat baik dan saling menghormati dan saling menghargai. Oke, yang ketiga tadi stop perang. Stop perang ketika sudah tidak ada yang memerangi kaum muslimin. Kita mau perang sama siapa ini? Kan nggak ada gitu ya. Mau perang sama siapa? Nggak ada. Kecuali naudzubillah ya, kita tidak menginginkan perang karena perang itu adalah musibah, salah satu musibah ya. Kecuali musuh sudah menyerang kita di tanah air kita ya, sebagai kaum muslimin dan warga negara yang baik kita wajib membela, berperang. Nah, saya kira cukup waktunya di ayat 193. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada subuh kali ini bermanfaat ilmunya dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani Ramadan yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Ibadahnya maksimal, semuanya maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mari kita tutup pertemuan kita pada subuh kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.